Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apa kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bacaan hari ini telah diceritakan kepada kita penggambaran tanggapan iman dari murid-murid Yesus kepada perkataan-perkataan Yesus. Tanggapan iman mereka ialah iman mereka terguncang setelah mendengar perkataan Yesus. Bila dilihat kembali pada perikop Injil sebelumnya, Yesus secara gamblang menyampaikan kepada semua orang yang mengikuti Dia bahwa Dialah roti hidup yang diberikan oleh Bapa di surga untuk memberi hidup pada dunia. Namun, mereka tidak menerima perkataan Yesus itu dengan mudah, karena yang telah kita tahu bahwa motivasi awal mereka dalam mengikuti Yesus sejak awal bukanlah karena percaya akan Yesus, tetapi mereka hanya mementingkan perut mereka yang lapar. Dan dari situlah mereka pada puncaknya di dalam bacaan Injil hari ini pada akhirnya bersungut-sungut dan mengundurkan diri serta tidak lagi mengikuti Yesus. Namun tidak semua dari murid-murid itu mengundurkan diri dan pergi, melainkan masih menyisahkan 12 orang murid yang dengan setia tidak beranjak dari tempat mereka masing-masing. Dan ketika mengetahui ada yang tidak pergi, sama seperti murid-murid yang lain, Yesus pun bertanya kepada mereka, "Apakah kamu tidak pergi juga?" Tetapi Simon Petrus menjawab Yesus dengan suatu pernyataan yang sesungguhnya mengandung makna dari perkataan Yesus yang tidak dapat ditangkap oleh sebagian besar dari murid-murid Yesus yang telah pergi meninggalkan Yesus tadi, yaitu, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan adalah perkataan hidup yang kekal." Saudara-saudari yang terkasih,
Ada beberapa hal yang menarik dapat kita lihat dalam baca Injil hari ini. Hal yang pertama ialah terguncangnya iman murid-murid Yesus yang pada akhirnya pergi meninggalkan Dia. Iman mereka yang terguncang ini memberi gambaran kepada kita bahwa iman seorang Kristen pun dapat ikut terguncang jika motivasi dia dalam mengikuti Yesus hanya sebatas ujung kuku atau tidak mendalami iman akan Yesus secara lebih mendalam. Dan dia tidak mendengarkan perkataan Yesus dengan lebih baik. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Itulah kata-kata mereka. Di mana hal itu memperlihatkan betapa rapuhnya iman mereka akan Yesus. Ketika merekalah yang sebenarnya bersikeras atau berkeras diri dalam membuka hati dan telinganya untuk mendengar perkataan Yesus yang merupakan roh dan hidup, dan balik menyalahkan perkataan Yesus. Hal yang kedua ialah perkataan Yesus yang adalah roh dan kehidupan memberikan penekanan tersendiri bagi umatnya agar lebih mendengarkan dan mentaati perkataan-perkataannya. Karena dengan mengikuti dan mentaati perkataan-perkataan atau firman yang telah disampaikannya kepada kita, maka kita akan mendapat kehidupan kekal bersama-sama dengannya. Dan hal yang ketiga yaitu pengakuan Simon Petrus yang mengakui Yesus sebagai Tuhan asal segala tujuan hidup manusia, dan kata-katanya merupakan kata-kata hidup yang kekal. Sebab makna dari kata-kata Yesus inilah yang sebenarnya telah disampaikan melalui pertanyaan dan pernyataan itu, di mana makna yang sangat dalam ini tidak dapat dicapai oleh sebagian besar dari murid-murid Yesus yang telah mengundurkan diri. Sebab melalui pengakuan Petrus itulah kita mengenal Yesus yang adalah Tuhan, segala tujuan hidup manusia, dan dari perkataan-perkataannya itu manusia dapat mencapai jalan kehidupan kekal yang adalah Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, perkara mengenai iman kita akan Yesus ini bukan hanya mengandalkan satu aspek saja, melainkan berbagai aspek. Kita tidak dapat mengandalkan atau selalu menggunakan tubuh kita sebagai dorongan untuk mengikuti Yesus, tetapi dengan bantuan Roh, yaitu Roh Kudus dari Allah, maka kita dapat mengikuti Yesus dengan baik. Misalnya, kita tidak dapat pergi ke gereja atau mengikuti kegiatan doa lainnya hanya untuk mencari makanan bila ada acara besar di gereja, atau bila kita mengikuti doa di mana saja. Dan selain itu, kita bukan pergi ke gereja hanya memuaskan keinginan kita untuk dilihat dan melihat orang, khususnya lawan jenis. Karena melalui Roh Allah itulah yang menggerakkan diri dan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan dari sisi atau aspek lain ialah cara berpikir mengenai Yesus yang kita percayai. Kita sebagai manusia yang telah diberi akal untuk dapat berpikir dengan baik. Namun terkadang kita hanya sebatas menggunakan pikiran atau logika kita secara lurus, tanpa menggali makna yang terkandung di dalamnya, yang sebenarnya melebihi apa yang kita pikirkan. Maka dari itu, peranan hati nurani yang ada dalam diri kita dapat membantu kita untuk melihat lebih dalam maksud dari perkataan-perkataan Yesus yang disampaikan kepada kita. Dengan memakai akal dan hati nurani kita bersama, kita dapat mengetahui maksud dari perkataan-perkataan Yesus. Hal ini dapat terlihat dari dalam bacaan rohani yang kita buat
melalui proses membaca dan meresapi firman Tuhan yang menjadikan hal itu sebagai suatu refleksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sama seperti murid-murid Yesus yang meninggalkan Yesus ketika kita tidak membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Allah dan tidak melaksanakannya? Apakah kita masih bisa mengikuti Yesus sebagai Tuhan kita dan mengakui Dia di depan banyak orang ketika hal itu kita tidak jabarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau apakah hal itu atau perbuatan itu kita nyatakan di dalam kehidupan kita demi mencapai suatu tujuan yang lain? Semoga